Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai tips memilih saham yang baru saja listing atau yang baru saja IPO. Nah, karena banyak di antara kita yang ketika misalnya ingin membeli saham IPO tapi nggak tahu nih tipsnya gimana gitu loh. Gimana sih cara memilih saham yang sedang IPO? Jangan sampai ketika misalnya kita membeli saham yang baru IPO, bukannya untung tapi malah rugi. Nah, sebenarnya apa aja sih sebenarnya tipsnya yang ingin kita coba sharing ke teman-teman. Nah, sebelum video saya dimulai, buat teman-teman kalau misalnya memang merasa video saya dan tim Republik Investor yang lainnya bermanfaat buat teman-teman, tolong bantu untuk di-subscribe, like, dan di-share ya video kita agar teman-teman yang lain yang belum tahu Republik Investor jadi pada tahu Republik Investor. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, sebelum ke tips, saya akan coba jelasin dulu nih, apa sih sebenarnya IPO itu gitu loh. Nah, IPO atau Initial Public Offering adalah di mana perusahaan menjual sahamnya kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh dana tambahan serta mempercepat ekspansi perusahaan. Beberapa alasan mengapa perusahaan akhirnya melepaskan sahamnya menjadi go public. Yang pertama, memperoleh sumber pendanaan baru. Jadi katakanlah perusahaan ini butuh dana, tapi dia nggak ingin lewat bank, katakanlah sumber pendanaan bisa lewat bank, ada juga bisa lewat pasar modal. Nah, kalau misalnya lewat pasar modal ya mau nggak mau harus dilepas sahamnya ke publik. Nah, sehingga dapat sumber dana baru. Nah, sumber dana baru ini biasanya oleh sebuah perusahaan itu untuk katakanlah ekspansi supaya perusahaan tersebut bisa jadi jauh lebih berkembang lagi atau bisa jauh lebih besar lagi. Nah, yang kedua adalah memberikan keunggulan kompetitif. Nah, memberi keunggulan kompetitif yang dimaksud di sini biasanya ketika misalnya partner-partner kerjanya itu bisa dibilang diajak menjadi pemegang sahamnya sehingga perusahaan tersebut ketika misalnya si partner ini sudah pegang sahamnya kan mau nggak mau perusahaan tersebut dibuat sebaik mungkin atau semenarik mungkin gitu loh sehingga nilai dari perusahaannya bisa makin bertumbuh. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan citra perusahaannya. Nah, ketika misalnya suatu perusahaan udah IPO, otomatis suatu perusahaan ini wajib namanya disclosure atau keterbukaan informasi. Nah, ketika misalnya keterbukaan informasi, perusahaan ini memiliki kinerja yang sangat baik katakanlah di Indonesia, otomatis ketika misalnya kinerjanya ini baik, diekspos di media manapun, otomatis citra perusahaannya pun akan baik. Jadi bisa dibilang ketika misalnya salah satu tujuan IPO itu meningkatkan citra perusahaan, ya itu ketika misalnya disclosure kinerjanya baik, otomatis citra perusahaannya dilihat oleh masyarakatnya pasti akan baik juga. Nah, sebenarnya apa sih keuntungan dan resiko saham IPO? Saham IPO lebih berisiko dibandingkan saham-saham yang sudah lama masuk di bursa. Saham-saham ini memang high risk, high return, keuntungan bisa ribuan persen, dan rugi pun bisa besar juga. Pembelian saham IPO memang melibatkan banyak pertimbangan akan menunjukkan investor tersebut risk taker atau suka mengambil risiko atau risk averse, takut dengan risiko. Kenapa dibilang takut dengan risiko? Karena ketika misalnya membeli saham IPO, kita kan belum melihat nih secara histori dari katakanlah teknikalnya seperti apa. Karena baru pertama kali gitu loh, gimana kita bisa melihat histori perdagangan, transaksi perdagangannya gitu loh. Makanya bisa dibilang uh, uh, high risk, high return ketika misalnya kita ingin membeli saham-saham yang baru saja IPO. Oke, tips membeli saham IPO. Selain mempertimbangkan jangka waktu investasi, kamu perlu menyesuaikan mode investasi. Mode investasi tergolong kedua kategori, yaitu investasi jangka panjang dan trading jangka pendek. Nah, kalau misalnya katakanlah fundamental itu pasti, tapi kalau misalnya katakanlah kita melihat saham IPO nggak mungkin kita ngelihat berdasarkan chart atau berdasarkan grafik karena kita belum belum pernah lihat secara historinya. Tapi kita menggunakan dengan analisis tape trading. Apa sih analisis tape trading itu? Nanti saya jelasin secara lebih detailnya dan langsung kita contohin gimana sih cara melihat berdasarkan tape trading ketika misalnya saham itu baru saja IPO. Nah, fundamental dulu. Fundamental apa sih yang harus kita perhatikan ketika misalnya perusahaan sudah
baru mulai IPO. Saham IPO yang dibeli dengan mode investasi jangka panjang melibatkan faktor tren industri dan landscape kompetitif, faktor fundamental, keuangan dan kinerja perusahaan, valuasi emiten, tujuan IPO, dan rencana penggunaan dana hasil IPO, serta bisnis model dan portofolio perusahaan. Jadi yang dimaksud dengan fundamental ini katakanlah teman-teman melihat prospektus perusahaannya dulu, arah dari tujuan fundamental tersebut itu seperti apa, penggunaan dananya itu akan dipakai untuk apa dari dana IPO itu gitu loh, karena penting sekali kita tahu dana IPO itu ingin digunakan untuk apa dari perusahaan tersebut, dan yang paling penting adalah kita melihat industri atau kita melihat dari sektor perusahaan tersebut. Jadi jangan sampai dia IPO tapi sektornya belum mendukung nih di tahun ini gitu loh. Jadi kita harus melihat juga sektor industrinya seperti apa, menarik atau tidaknya ketika misalnya di IPO kan di tahun tersebut. Karena terkait penanaman saham jangka panjang, kamu perlu mempertimbangkan rencana periode waktu kepemilikan saham, termasuk tujuan dan rencana penggunaan apakah untuk membiayai pendidikan anak, rencana perjalanan, atau jaminan hari tua. Jadi kita harus tahu juga nih, dana kita ketika misalnya kita mengambil saham IPO, itu untuk apa ke depannya gitu loh. Nah, kamu perlu juga meriset tren industri perusahaan emiten, apakah industri sedang tumbuh atau terkontraksi. Lakukan juga studi tentang persaingan bisnis industri, serta potensi saham perusahaan tersebut. Apakah perusahaan itu berpotensi untuk memimpin harga saham. Jadi kita harus tahu juga yang tadi saya bilang, tren industrinya itu seperti apa, dan kita lihat juga kompetitif sektornya itu seperti apa. Gitu loh. Katakanlah di tahun 2020 ini, sektor apa sih pasti yang lagi sangat-sangat menarik ya, pasti farmasi. Nah, farmasi itu ada apa sih? Misalnya ada Inaf, ada KF, ada katakanlah KLBF. Nah, dari tiga saham tersebut, kira-kira mana sih yang paling nguasain farmasi? Nah, teman-teman bisa jawab. Nah, itu secara sederhana ketika misalnya kita pengen breakdown, katakanlah analisis industri dan mengerucut lagi ke sahamnya. Nah, faktor fundamental dan kinerja perusahaan, kamu perlu lihat kinerja perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Selidiki semua rekam jejaknya mengenai aliran kas, operasional perusahaan, hingga apakah perusahaan pernah terlilit utang, analisis proyeksi jangka panjang kinerja perusahaan dengan pemodelan juga perlu dilakukan. Jadi biasanya kalau misalnya saya sederhananya ketika misalnya teman-teman ingin membeli saham itu baru IPO, lihat dulu produknya minimal ada nggak di masyarakat, disukain nggak di masyarakat. Nah kalau misalnya memang produknya katakanlah nggak dikenal, ya lebih baik nggak usah dibeli. Tapi katakanlah dikenal di masyarakat, ya udah oke kita beli. Nah baru lebih lebih detail lagi ketika misalnya kita ngelihat lebih detail mengenai kinerja perusahaannya itu seperti apa, gitu, laporan keuangannya seperti apa, arus kasnya itu seperti apa. Karena ketika misalnya dia udah disclosure, biasanya keterbukaan informasi, biasanya sangat gampang kita mencari berita mengenai emiten tersebut. Jadi nggak ada yang sulit. Jadi semuanya pasti terbuka, keterbukaan. Nah, faktor yang lain menunjang untuk kita melakukan katakanlah melihat saham IPO itu baik atau enggak untuk kita beli, yaitu menggunakan tape trading. Kenapa tape trading? Karena dengan kita menggunakan analisis teknikal, kita nggak bisa melihat historinya, karena historinya kan belum kebentuk. Kita nggak bisa melihat candle-nya, karena dia belum terbentuk. Nah, makanya digunakan tape trading atau perilaku pasarnya. Nah, yang pertama kita melihat pergerakan harga sahamnya, yang kedua kita melihat frekuensinya, yang sedikit atau banyak, yang ketiga volume yang sedikit atau banyak, yang keempat terdapat warannya nggak sih. Nah, yang kelima, broker dan sellernya siapa aja. Nah, itu yang kita harus perhatikan ketika misalnya kita ingin membeli saham-saham yang baru saja IPO. Nah, saya akan coba contohin saham-saham yang katakanlah menjebak di capital market ya, karena banyak saham-saham juga yang polanya itu katakanlah pola caping. Jadi pola caping itu dia dari naik, tiba-tiba turun langsung sangat signifikan. Jadi kita bisa kadang-kadang saya akan coba kasih contoh saham apa, misalnya ini saham toys. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, ini yang pertama dia uh, dia di IPO di sini, dia langsung auto reject karena barangnya itu ditahan. Yang tadi saya bilang frekuensinya sedikit segala macam, volumenya sedikit karena barang mereka semuanya ditahan. Nah ini beberapa hari dia melakukan
auto reject atas. Dia arah, katakanlah opennya langsung 436 dari auto rejectnya, langsung besoknya langsung opennya langsung di high price-nya di 545, dan selama 3 hari itu langsung juga katakanlah di sini dia langsung high price-nya juga 680, dan pada saat itu juga keempat kalinya dia langsung high price-nya juga 850, dan sebelumnya baru ketika misalnya menjelang closing mengalami penurunan atau close di harga 685 dan besok-besoknya juga mengalami penurunan. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ini polanya seperti pola caping, jadi segitiga gini. Barang semuanya ditahan, frekuensinya sedikit, volumenya sedikit, tapi tiba-tiba ketika misalnya mereka udah pengen jual barangnya di atas, harga langsung drop. Nah, ini yang tadi saya bilang ketika misalnya uh, ketika misalnya pergerakan harga sahamnya frekuensinya sangat sedikit, volumenya sangat sedikit, dan broker sellernya tuh itu-itu aja. Nanti kita coba lihat ya, broker dan sellernya tuh itu-itu aja seperti apa. Nah, ini saya bilang kenapa volumenya sedikit, kita bisa cek katakanlah saham Toys di bulan di tanggal 6 bulan 8 2020. Kita bisa cek detailnya. Bentar. 68 2020 kita bisa cek teman-teman semuanya. Jadi bisa dibilang value-nya, nah ini teman-teman bisa lihat nih, value-nya katakanlah hanya, teman-teman bisa lihat ya, volumenya itu cuma 48 lot, bayangin 48 lot sama langsung auto reject atas, dan value-nya ini cuma 2 juta. Nah besoknya cuma katakanlah 189 lot atau 10.300.000, tapi sama langsung auto reject atas. Nah tanggal 10-nya sahamnya langsung arah lagi 24% atau 25%-nya, volumenya 10.000 lot, hanya 692 juta. Nah, baru besoknya nih udah mulai ada distribusi atau ada penjualan, yaitu value-nya katakanlah udah mulai banyak 15 miliar. Nah, yang saya bilang perhatikan saham-saham yang polanya katakanlah ketika misalnya baru saja IPO, dia barangnya itu ditahan, pergerakannya bisa dibilang uh, ya ya segini gitu loh, value-nya tuh dikit. Nah, kita lihat dari broker transaksinya, kita lihat siapa aja dari awal sampai katakanlah kita tadi cek 28 Agustus ya. Kita cek ya sebentar, 28 Agustus, kita cek teman-teman. Bisa lihat. Nah, kita lihat ya yang beli kan ini aja nih. Yang beli katakanlah kita lihat sampai sekarang. Nah, barangnya itu masih di AG atau QWOM, sekuritas, dan barang penjualnya kita lihat masih di IN atau EP. Jadi bisa dibilang ya pembelinya brokernya itu aja gitu loh. Yang paling penting teman-teman harus perhatikan mengenai value dan frekuensinya. Jadi kalau misalnya value dan frekuensinya sedikit, lebih baik dihindarin aja gitu loh. Ini tanpa melihat kondisi dari katakanlah perusahaan itu baik atau tidak ya. Saya hanya melihat hati-hati ketika ingin membeli saham yang baru saja dia IPO di capital market. Jangan sampai teman-teman beli katakanlah ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga nggak dapet, dan hari keempat teman-teman maksa lagi untuk dapat karena berharap ini saham bisa naik lebih tinggi lagi. Padahal teman-teman udah tahu di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga value-nya itu sedikit. Nah, tapi teman-teman hajar di hari keempat. Nah, ketika hari keempat ini candle sangat tinggi benar, tapi di situ ternyata malah dilakukan aksi distribusi jual dan teman-teman malah beli di sini. Nah, harga sekarang ini di bawah, teman-teman malah nggak dapat kesempatan untuk melakukan penjualan di sini, atau bisa dibilang teman-teman beli di sini tapi teman-teman malah loss di sini, jadi kan agak sangat jauh teman-teman mengalami kerugian. Nah, jadi itu saham-saham yang harus polanya yang harus teman-teman perhatikan. Saya kasih coba contoh lagi, misalnya ada saham Play. Nah, ini saham Play juga sama, polanya gini, dia naik berkali-kali, nah tapi dia udah mulai polanya turun. Nah, saham-saham seperti ini lebih baik dihindari aja. Kita lebih fokus ke saham-saham katakanlah yang notabene memang secara fundamental dan secara tape trading itu bisa dibilang dilihatnya secara normal. Saya kasih contoh misalnya saham Sido Muncul.
Kalau misalnya saham SIDO muncul kan, walaupun dia IPO katakanlah bergerak turun, tapi kita tahu nih fundamental perusahaannya seperti apa. Dan ketika misalnya dia IPO pun, dia listing pun, barangnya itu nggak ada yang benar-benar ditahan. Kita coba lihat ya, saham SIDO muncul, katakanlah dia IPO-nya, kita lihat secara stock daily ketika misalnya dia baru saja IPO. Udah mulai ada transaksi gitu loh, nggak kayak yang tadi ketika misalnya transaksinya itu bisa dibilang nggak ada gitu, bisa dibilang barangnya semua ditahan oleh market maker-nya. Nah, ketika misalnya dia IPO, nah itu udah mulai ada value-nya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini nih value-nya nih. Di sini teman-teman value-nya bisa langsung lihat, value-nya udah mulai ada gitu loh. Jadi teman-teman terlihatlah adanya suatu value, volume dan frekuensi. Tapi kalau misalnya saham yang kayak tadi, katakanlah Toys, nah teman-teman nggak bisa lihat nih di sini, nggak ada value-nya. Nah ini kan auto reject, dia auto reject, auto reject. Nah di sini nggak ada value-nya. Jadi itu yang teman-teman harus perhatikan ketika misalnya teman-teman ingin membeli saham IPO yang harus teman-teman perhatikan. Itu aja video dari saya. Semoga video dari saya bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya memang merasa video saya dan tim Republik Investor yang lain bermanfaat, tolong bantu di subscribe, like, dan di share ke teman-teman yang lain. Dan kalau misalnya ada informasi atau ada yang menarik untuk kita bahas mengenai tema dan apapun itu, boleh komentar di kolom komentar. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kembali lagi di video berikutnya. Salam cuan buat teman-teman semuanya.